Hai Sobat setia Widi Sport, kali ini ada berita terupdate, sangat menarik, simak selengkapnya. Timnas Indonesia rasa Eropa jelang jumpa Vietnam di GBK. Selengkapnya hanya di Widi Sport. Sebanyak 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Shin Tae-yong untuk melawan Vietnam. Halo Sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, the best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sobat setia Widi Sport, pastikan simak video ini selengkapnya sampai menit tetes terakhir agar kalian mendapatkan berita seutuhnya. Tidak gagal paham, langsung saja kita simak, jangan banyak bacot. Bacot Sobat setia Widi Sport. Timnas Indonesia rasa Eropa jelang jumpa Vietnam di GBK. Selengkapnya hanya di Widi Sport. Indonesia PSSI telah mengumumkan daftar 28 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, 21 Maret mendatang. Dalam skuad ini ada 4 wajah baru. Keempat pemain baru tersebut adalah Jay Idzes, Nathan Choyaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Ketiga nama terakhir tetap dipanggil Shin Tae-yong meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, ketiga pemain berdarah Indonesia Belanda ini diupayakan PSSI menjalani prosesi sumpah WNI pada 12 Maret. Kolaborasi PSSI dan pemerintah menjamin rencana ini akan terwujud. Jika menang atas Vietnam, kans tim Merah Putih melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terbuka. Sebaliknya, imbang dan kalah akan mengubur peluang. Saat ini Indonesia menjadi juru kunci grup F babak kualifikasi dengan poin 1. Di atas Indonesia ada Filipina dengan 1 poin, Vietnam meraih 3 poin, dan Irak mengumpulkan 6 poin. Bisakah Idzes, Oratmangoen, Choyaon, dan Haye membuat penampilan Timnas Indonesia lebih garang dan melumat Vietnam? Tak ada jaminan, tetapi keterlaluan jika tidak berhasil. Faktanya, Indonesia menang dalam pertemuan terakhir. Dalam duel di Piala Asia 2023-2024, itu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menang 1-0. Ini kemenangan pertama atas Vietnam di era kepelatihan Shin Tae-yong. Pertanyaan selanjutnya, bisakah pemain-pemain baru ini cepat beradaptasi, segera melebur dengan pemain Timnas Indonesia lainnya? Lekas memahami filosofi sepak bola yang diterapkan Shin Tae-yong. Kualitas Idzes, Oratmangoen, Choyaon, dan Haye mungkin sudah terukur, tetapi tidak jaminan langsung menyala. Debut Justin Hubner, Shane Patinama, dan Sandy Walsh bukti selengkapnya. Bedanya Hubner, Patinama, dan Sandy debut dalam laga uji coba. Ini tidak berisiko. Sedangkan kini Idzes, Oratmangoen, Choyaon, dan Haye berpeluang debut di kompetisi yang menentukan nasib Timnas Indonesia. Pepatah, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, sepertinya sedang dipakai Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia menjelang laga melawan Vietnam. Kritik banyak kalangan atas pilihan pemain yang itu-itu saja. Diabaikan Shin Tae-yong. Dipertahankannya nama-nama yang kurang bersinar di Liga 1 dan mengabaikan nama-nama yang sedang bersinar, jadi jawaban. Shin seperti enggan mengambil risiko membongkar pasar skuad secara situasional. Pelatih asal Korea Selatan ini seolah mulai berprinsip pragmatis, yang penting tim menang, kesempatan yang lain. Sinisme yang muncul dari akar rumput maupun pelaku sepak bola nasional, dianggap angin lalu. Shin Tae-yong tetap teguh dengan pragmatismenya, pemain berdarah Indonesia di seluruh dunia perlu disatukan. Baginya, persatuan dalam frasa, Bhinneka Tunggal Ika, yang akan membuat Indonesia bangkit. Menurutnya dikotomi darah murni dan darah campuran tak relevan lagi di dunia serba digital ini.
Pelatih 53 tahun ini seperti sedang merawat talenta muda yang belum matang seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan tetap berkembang. Menarik pula apakah Rizky Ridho, sebagai representasi bek terbaik Indonesia saat ini, dipakai atau tidak. Dikepung bek-bek berdana Eropa, jadi tantangan tersendiri bagi Shin dan Ridho. Membangun timnas Indonesia dengan pragmatisme dan idealisme milik Shin bisa diperdebatkan, tetapi masa depan sepak bola Indonesia harga mati. Nilai pemain bola nasional tak boleh terus didegradasi. Jika PSSI menilai program naturalisasi adalah rencana jangka pendek, ada saatnya untuk berhenti. Shin Tae-yong boleh pragmatis, tetapi federasi sepantasnya idealis menjaga nilai-nilai mewah pembinaan. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Shin Tae-yong untuk melawan Vietnam. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB akan diulas Widi Sport. Pelatih Shin Tae-yong baru saja memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Namun, dari 28 pemain yang dipanggil, hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan. Lantas, siapa saja 5 pemain yang diprediksi tidak didaftarkan Shin Tae-yong untuk laga pertama kontra Vietnam? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Shin Tae-yong untuk lawan Vietnam di SUGBK. 5. Edo Febriansah, baik mentas sebagai fullback ataupun winger. Edo Febriansah memiliki banyak pesaing di timnas Indonesia. Terlebih, Edo juga tengah kesulitan merebut status reguler di Persib Bandung. 4. Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo mendapat pesaing tambahan di lini belakang timnas Indonesia, Jai Idzes. Sebelum Jai Idzes tiba saja Wahyu Prasetyo sudah jadi cadangan hati timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bagaimana setelah pemain asal Venesia itu gabung skuad Garuda? Kemampuan Jai Idzes yang dapat bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan, menjadi nilai plus baginya. Karena itu, sulit bagi Wahyu Prasetyo menembus jajaran pemain inti timnas Indonesia. 3. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam kabarnya harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Hal itu karena di 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain milik Port FC ini mengantongi 2 kartu kuning. Ia terkena kartu kuning pertama ketika timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Kartu kuning kedua diterima ketika timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Filipina. 2. Ragnar Oratmangoen. Meski dipanggil, tak ada jaminan Ragnar Oratmangoen dapat diturunkan di laga melawan Vietnam. Sebab, hingga H3 batas pendaftaran pemain, Ragnar Oratmangoen belum kunjung mendapatkan paspor Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah, sekarang sedang menunggu berkas naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Martin Paes dan Nathan Choi ditandatangani Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang sedang kunjungan kerja di Paris, Prancis. Setelah berkas ditandatangani, Presiden mengeluarkan kepres, penjadwalan pengambilan sumpah WNI dan alih federasi. 1. Tom Haye. Di posisi puncak ada Tom Haye. Profesor julukan Tom Haye, mengalami kesulitan yang sama seperti Ragnar Oratmangoen. Jika Tom Haye benar absen melawan Vietnam, tentunya sangat disayangkan. Padahal, kehadiran gelandang 28 tahun itu dibutuhkan untuk menginisiasi serangan timnas Indonesia. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.